Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan bantahan ya dari Kiai Haji Syarif Al-Taqoli terkait dengan penyampaian daripada Profesor Jasmine ya, kalau tidak salah itu disampaikan pada eh, acara debat ilmiah Robitah Alawiyah, yaitu di mana statement daripada Profesor Jasmine ini mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro merupakan salah satu dari keturunan Ba Alwi. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak bantahan daripada Kiai Haji Syarif Al-Taqoli sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesenangan, ketenangan, kemenangan, kebahagiaan, kekayaan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menampilkan satu komentar, satu sanggahan yang dilakukan oleh Kiai Haji Syarifuddin At-Taqoli, di mana dalam videonya ini beliau akan mengulas sebenarnya Pangeran Diponegoro itu apakah merupakan Habib Ba Alawi yang bermarga Ba'but, sebagaimana yang dilontarkan oleh salah seorang profesor dari UI yang kemarin itu mengisi acara di mana itu di Robitoh Alawiyah. Jadi sepanjang apa yang kita simak, sepanjang apa yang kita dengar mengenai Pangeran Diponegoro, bahwa Pangeran Diponegoro itu ya orang Jawa, orang Nusantara, yang merupakan putra dari Hamengkubuwono III itu. Nah, kok bisa-bisanya Pangeran Diponegoro itu menjadi seorang Habib, apalagi bermarga Ba'but? Tentu itu adalah sebuah hal yang baru yang perlu dibuktikan akan kebenarannya. Nah, makanya di sini Kiai Haji Syarifuddin At-Taqoli itu akan mengulas, akan menyanggah statement yang disampaikan oleh profesor tadi itu, yang mengutip dari seseorang, ya saya lupa itu siapa namanya. Yang tentu ini kelasnya kan profesor, yang namanya profesor itu luar biasa gitu. Tetapi ketika menerima sebuah informasi begitu saja, apalagi di publik gitu, tentu ini ada satu hal yang gimana gitulah. Makanya tanpa berlama-lama mari kita simak secara langsung bagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Syarifuddin At-Taqoli. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'dah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari Senin tanggal 16 September tahun 2024, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, bulan Maulid ini, saya berkesempatan ingin menampilkan secuil informasi yang saya dapatkan dari salah satu channel YouTube, di mana di dalamnya ada informasi yang disampaikan oleh salah satu ibu, namanya Profesor Yasmin bin Syihab kalau nggak salah, di mana dia bernarasi di tempat Robitoh Alawiyah di tanggal 8 September
di mana dalam narasinya itu ada sesuatu yang mengusik saya, yang nampak sekali upaya membelokkan sejarah salah satu pahlawan nasional kita, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Diponegoro, di mana beliau dengan tanpa malu-malu tapi tidak menggunakan sumber dan data yang valid menyatakan bahwa Pangeran Diponegoro adalah dari Baklawi, dan dia juga menyebut marganya Bakbut. Saudara-saudariku, seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, berikut adalah kutipan dari apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Yamin, Profesor Yasmin. Kita dengarkan dulu ya. Beberapa naskah, lalu ada cerita-cerita tutur. Di Indonesia itu ada tradisi namanya Haji Ja'far, Haji Jahit, bukan cerita kita bilang. Itu kalau dari cerita kita bisa mendapatkan cerita-cerita orang Yaman yang akhirnya menduduki posisi di keraton karena ikatan perkawinan. Nah, kasusnya ini pernah saya ceritakan, aku mempesankan ketika pertemuan hari Rabu, tapi singkat sekali Bu. Jadi Hidayati Amal, dia adalah menantu dari seorang pejabat orang Jawa, gitu kan. Punya seorang anak, si anak heran kenapa dia mempunyai eyang kakung yang beda. Yang di sini dipanggilnya eyang abah, yang sini dipanggilnya eyang kakung. Eyang abah ini kok mukanya banyak kayak orang Hadrami, kalau yang eyang kakung orang Jawa. Lalu dia sosiolog, dia mengadakan penelitian karena posisinya sebagai anak pejabat dan sebagainya, dia dapat akses ke keraton di Yogyakarta. Dia pelajari itu, singkatnya kalau nggak salah Hamengkubuwono kelima atau keempat punya anak perempuan sakit, lalu dikatakan kalau bisa menyembuhkannya itu anak perempuan akan menjadi saudara, kalau anak laki-laki bisa dijadikan suami. Lalu ada seorang dari Hadrami itu, seorang Mbak Awi, dia bisa menyembuhkan, diangkat menjadi menantu. Kemudian si putri ini bersaudara 2 orang, ya, yang satu kawin dengan si Hadrami ini bangsa Bakbut, yang satu kawin dengan Pangeran Jawa, masing-masing punya anak laki-laki, masing-masing satu, mereka menjadi sepupu. Nah, si Bakbut ini ingin menjadi pemimpin Islam di seluruh tanah Jawa. Saya lupa gelarnya yang panjang itu, Pandutukum Tanah Jawi segala macam. Ya, itu. Kemudian dia selalu menampilkan dirinya sebagai orang Jawa. Kenapa? Karena kalau tidak dikejar-kejar Belanda. Dari tulisan dia dikatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa, tapi Pangeran Diponegoro ada. Pangeran Diponegoro sebenarnya bukan orang Jawa katanya. Lalu siapa kata Bu Yasmin ini? Seorang Bakbut. Bakbut itu salah satu kelompok di ini. Silakan. Nah, perlu saya luruskan, perlu saya komentari supaya tidak menjadi fitnah di kemudian hari. Begini para saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ada nama pahlawan nasional yang sangat terkenal karena memang ada terukir sejarah dengan nama Perang Jawa. Perang Jawa ini terjadi tahun 1825 sampai dengan 1830 Masehi. Kita sebut saja nama Raden Mustahar yang kemudian ketika menjelang dewasa disebut dengan Raden Ontowiryo. Gelar keagamaannya adalah Kiai Haji Abdul Hamid. Beliau kondang dengan nama Pangeran Diponegoro. Nama lengkapnya adalah Gusti Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar
Heru Cokro Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo Amiril Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Guwo Selarong. Lalu siapakah sebenarnya beliau? Saya ambil sumbernya dari Serat Raja Putra, cap-capan ingkang kaping loro, kaimpen dening Raden Mas Ngabeyi Jaja Pertama, Raden Mas Dirja Subrata. Ini sumbernya. Kelihatan? Ada. Baik. Di buku ini atau di serat ini ada tertulis nama Bandara Pangeran Haria Dipanegara. Ini merupakan putra dari Hamengkubuwono III Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau memiliki 29 saudara. Lahir beliau di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta, 11 November tahun 1785, wafat 8 Januari 1855, makamnya, kuburannya ada di Wajo, Makassar. Di waktu kecil, beliau Ontowiryo yang kemudian dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro memiliki banyak guru, ulama dan lain sebagainya karena beliau terdidik secara agamis. Beliau pertama ngaji di daerah Tegal Sari Jetis Ponorogo, berguru kepada Kiai Haji Ageng Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sodin. Beliau juga ngaji tafsir Jalalain pada Romo Kiai Haji Bedowi Bagelen Purworejo. Beliau mendalami ilmu dzikir dan tasawuf kepada Kiai Haji Taftazani daerah Purworejo, dan juga ngaji ilmu hikmah, kalau orang Jawa Kanuragan, pada Romo Kiai Haji Nur Muhammad Salaman Magelang. Data ini saya peroleh dari Romo Kiai Haji Kalwani Nawawi Berjan Purworejo. Nah, beliau adalah salah satu tokoh perang Jawa, di mana penyebab perangnya dikarenakan Belanda saat itu mereformasi tanah terkandung untuk melemahkan perekonomian rakyat Jawa dan terutama para bangsawan Jawa. Dengan cara apa? Memasang patok-patok di tanah-tanah milik rakyat dan juga di tanah milik para bangsawan Jawa, termasuk tanah milik Pangeran Diponegoro dipatok. Melihat ini semua, dan kemudian Pangeran Diponegoro bermaksud untuk mentabayunkan, tapi direspon dengan tidak baik, dan inilah merupakan awal gejolak terjadinya perang Jawa selama kurang lebih 5 tahun. Peperangan terus sampai melebar ke wilayah Kedu dan Pati, sampai kemudian tanggal 21 September 1829 Belanda mengeluarkan maklumat yang isinya siapa saja yang berhasil menangkap Pangeran Diponegoro akan diberi hadiah 50.000 gulden plus tanah dan juga jabatan atau pangkat. Ini tentunya karena memang kala itu Belanda dalam posisi terdesak. Banyak sekali para prajurit Belanda dan juga sewaan-sewaan Belanda dari pribumi-pribumi orang-orang Indonesia yang bergabung dengan Belanda, perang dengan prajurit Pangeran Diponegoro. Mereka mengalami kekalahan yang masif, yang sehingga perlu adanya maklumat dari Belanda untuk siapa saja bisa menangkap Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah. Dan akhirnya dengan siasat dan strategi litiknya, di tanggal 28 Maret 1830 di saat bulan Ramadan, jelang 1 Syawal waktu itu, utusan dari Belanda
ini berhasil mengkelabui melakukan pertemuan perdamaian, namun kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap, dikucilkan, dan akhirnya meninggal dunia. Poin yang perlu saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya menurut data pustaka, sejarah, dan kitab sezaman, Pangeran Diponegoro yang merupakan pahlawan Perang Jawa yang kita kenal sebagai pahlawan nasional kita adalah bukan dari Baklawi, bukan marga Bakbud, tetapi beliau adalah putra dari Hamengkubuwono ketiga, Hamengkubuwono ketiga putra Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono II putra Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono I adalah putra Sinuwun Prabu Amangkurat IV, Prabu Amangkurat IV Kanjeng Sunan Pakubuwono I, Sunan Prabu Amangkurat Agung, Kanjeng Sunan Pakubuwono I putra Sunan Prabu Amangkurat Agung yang makamnya ada di Tegal, Jawa Tengah. Beliau Sunan Paku Amangkurat Agung putra Agung Hanyakarakusuma, Hanyakarakusuma putra Panembahan Hanyakrawati, putra daripada Panembahan Senopati, putra daripada Ki Ageng Pemanahan, putra daripada Ki Ageng Anis, putra daripada Ki Ageng Selo, putra dari Raden Getas Pendawa, putra daripada Raden Bondan Kejawen, dan Raden Bondan Kejawen adalah putra Brawijaya V atau Kertabumi. Demikian sedikit menginformasikan dan sekaligus menegaskan bahwa Pangeran Diponegoro pahlawan nasional bukan dari marga Bakbud dan bukan dari Baklawi. Beliau adalah putra Nusantara, putra Mataram. Terima kasih. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya teman-teman, dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Syarifuddin At-Taqoli itu dengan menggunakan data sezaman, data keluarga, bahwasannya Pangeran Diponegoro itu ya bukan seorang Habib Bakbud, tapi beliau ini adalah putra dari Hamengkubuwono III bin Hamengkubuwono II bin Hamengkubuwono I. Nah, jadi nggak ada itu Habib-Habiban untuk Pangeran Diponegoro, sehingga udahlah, jangan membelokkan sejarah gitu kan. Apalagi Pangeran Diponegoro itu melakukan sebuah peperangan dari tahun 1825 sampai 1830 yang membuat Belanda itu bangkrut ya. Sehingga pasca dari perang Pangeran Diponegoro itu Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Itu ya, barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Al-Taqoli ya, terkait dengan salah satu statement daripada pemateri yang diundang yang membela daripada Robitoh Alawiyah, di mana Profesor Jasmine ini mengatakan bahwa salah satu daripada Pangeran Diponegoro, yaitu putra daripada Hamengkubuwono III ya kalau tidak salah, itu dibaluikan saudara sekalian, dan ini yang dibantah oleh Kiai Haji Syarif ya, dimana Kiai Haji Syarif tadi menyebutkan lengkap ya dengan silsilah beliau dari nama kecil dari para Pangeran Diponegoro, yaitu untuk Wiryo ya kalau tidak salah namanya. Lalu kemudian bagaimana polemik daripada Pangeran Diponegoro dengan Belanda dan sebagainya, di mana Pangeran Diponegoro ini merupakan yang salah satu pahlawan yang membuat Belanda itu kewalahan saudara sekalian. Kewalahan dalam apa? Dalam kewalahan dalam bergerilya dalam perang. Bahkan orang-orang pengkhianat bangsa dulu yang disewa sama Belanda, pemerintah Belanda pada waktu itu sampai-sampai kewalahan di dalam mengalahkan
Pangeran Diponegoro di dalam pertempuran, saudara sekalian. Namun akhirnya Pangeran Diponegoro terkena kalau bisa kita bilang terkena tipu ya, kalau tidak salah. Bisa kita bilang terkena tipu lah oleh salah seorang sewaan Belanda. Lalu kemudian pada waktu itu diadakanlah daripada rapat perdamaian, saudara sekalian. Namun pada akhirnya ketika di dalam rapat perdamaian itu sepakat kedua belah pihak untuk tidak memakai senjata, saudara sekalian. Namun pada akhirnya ketika Pangeran Diponegoro beserta pasukannya itu datang dengan tanpa senjata, lalu kemudian pada akhirnya dia dikepung dengan pasukan bersenjata dan sebagainya, lalu kemudian Pangeran Diponegoro tertangkap, lalu kemudian diasingkan. Nah, di dalam penangkapan inilah Pangeran Diponegoro menemui daripada hayatnya, saudara sekalian. Nah, Pangeran Diponegoro ini itu adalah asli pribumi, saudara sekalian. Sedangkan disampaikan oleh Profesor Jasmine ya itu bukan bukan pribumi asli katanya. Itu bahkan dari Yaman kalau tidak salah tadi diputar sama Gus Jazuli ya, saudara sekalian. Nah, ini merupakan pembelokan sejarah yang sangat sadis, saudara sekalian. Di mana Pangeran Diponegoro itu asli pribumi, lalu kemudian berjuang untuk bangsa ini, tiba-tiba dialih faktakan bahwa dia itu adalah Ba'alwi. Sedangkan Habib Ba'alwi ini kalau kita lihat itu merupakan salah satu gembong daripada PKI, saudara sekalian ya. Salah satunya DNA Hidit ya, saudara sekalian. Kok bisa tiba-tiba Pangeran Diponegoro itu merupakan Ba'alwi? Itu sumbernya dari mana? Dan yang mengatakan ini adalah seorang profesor, saudara sekalian. Yang namanya profesor itu ya tidak main-main dalam menyampaikan data. Nah, itu bantahan daripada Kiai Haji Syarif Al-Taqoli luar biasa gitu. Dan didapatkan dari sumber yang sangat kredibel. Dan disebutkan sumbernya, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.